Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Kenal dengan Miyabi ya? Kenal nggak? Miyabi alias Maria Ozawa. Yang suka demo-demo kenal nggak dengan Miyabi ini? Kenal lah ya, bintang sangat terkenal. Bintang film panas dari Jepang ya. Ini kan dalam waktu dekat ini kan Miyabi datang ke Indonesia. Ini ada pertanyaan ini. Gue bisa nih undang Miyabi ke podcast. Semua linknya ada dan siap. Kira-kira akan menjadi masalah nggak kalau Miyabi diundang di podcast? 3 pilihan nih, minta pendapatnya. Undang, lupakan saja, 100% digoreng. Nah, ini ditulis oleh Om Deddy Corbuzier ya, kemarin ya, di halaman komunitas YouTube-nya. Jadi dia mengatakan bahwa dia sudah punya link untuk mengundang Miyabi dan siap akan datang di podcastnya Deddy Corbuzier. Tetapi Om Deddy yang kemarin baru saja dihujat habis-habisan karena ngundang pasangan gay ya, nampaknya ragu. Nah, oleh karena itulah kemudian dia membagikan keraguannya itu di halaman komunitas YouTube-nya, meminta saran masukan atas rencana tersebut. Kira-kira akan menjadi masalah lagi atau tidak? Akan digoreng lagi atau tidak gitu ya. Ada 3 pilihan, semacam pilihan kuesioner lah ya, yang akan mungkin dijadikan pertimbangan oleh Deddy Corbuzier untuk lanjut ngundang atau tidak. Nah, pilihannya kan 3. Yang pertama undang, yang kedua lupakan saja, yang ketiga 100% digoreng. Nah, sampai detik ini tanggal 23 Mei 2022 jam 1-an dini hari sekitar, itu saya buka yang setuju undang itu 66%, yang lupakan saja 12%, dan 100% akan digoreng. Ya, tentu saja akan digoreng. Nah, terkait dengan ini saya ingin ikut memberikan pendapat kepada Om Deddy Corbuzier ya. Semua orang tahu bahwa Miyabi memang punya latar belakang yang sangat kontroversial sebagai bintang film panas papan atas. Di Indonesia juga pasti sangat populer gitu ya. Dia tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung menjalani profesi sebagai bintang film panas atau film porno itu sekitar 10 tahunan. Akan tetapi bahwa hari ini dia sudah berhenti dari dari menjadi bintang film porno lah. Atau singkatnya sudah bertobat lah menjadi artis film panas. Nah, tentu saja seperti apa arah yang akan dibikin di podcastnya Deddy Corbuzier dengan Miyabi ini seandainya jadi, itu akan menjadi poin penting. Itu yang akan menjadi nanti akan digoreng atau tidak, akan menjadi positif atau negatif. Jadi sangat tergantung dari konsep podcastnya Om Deddy sendiri. Mau dibawa kemana podcastnya itu? Kalau podcastnya tidak jelas seperti kemarin ya, ketika mengundang pasangan gay, seolah-olah bahkan welcome, seolah-olah ikut mendukung praktek gay itu, tentu saja itu negatif dan akan digoreng habis-habisan. Nah, begitu juga dengan
podcast bareng Miyabi ini, kalau konsepnya tidak jelas ya Om Deddy, ini penting sekali. Kalau konsepnya seolah-olah ingin menampilkan tentang euforia, kenikmatan menjadi bintang porno, mensetujui sikapnya menjadi bintang porno, itu tentu saja itu negatif sekali di Indonesia ini, dan tidak hanya akan digoreng, pasti akan dihujat lagi gitu. Nah, akan tetapi kalau podcastnya diarahkan untuk mengambil hikmah atas perjalanan hidup sang bintang porno ini, Miyabi ini atau Maria Ozawa ini, itu bisa menjadi positif. Tentu saja wanita Jepang yang memiliki kultur tidak jauh-jauh dari kultur wanita Indonesia pasti punya sisi-sisi kemanusiaan yang tidak akan bisa dibohongi dari hati nuraninya. Saya kira dia juga tidak akan pernah berkeinginan dalam hidupnya bercita-cita menjadi bintang porno. Saya kira juga tidak akan pernah. Bahkan sejahat apapun profesi yang dijalani oleh seorang manusia, laki-laki atau perempuan, ketika ditanya apakah itu cita-cita hidupmu, pasti akan mengatakan tidak. Pasti ada fase-fase, etape-etape kehidupan yang memaksanya, terpaksa menjadi demikian. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau arahnya dalam konteks mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya, perjalanan hidup Miyabi, prosesnya dia dulu bagaimana bisa terjerumus menjadi bintang porno, kemudian kisah setelah diketahui menjadi bintang porno, suka dukanya seperti apa, baik di tengah masyarakat ataupun di tengah keluarganya. Saya kira juga tidak akan mungkin ada keluarga yang mengizinkan anaknya menjadi bintang porno, bintang panas. Kalau keluarga normal pasti tidak akan mengizinkan. Suka dukanya dengan keluarga, benturan sosial, benturan budaya, benturan agama, ini diangkat. Kemudian mengapa dia memutuskan berhenti dari bintang porno ini, dan bagaimana kemudian dia memberikan saran kepada bintang-bintang porno yang lain yang masih aktif sampai hari ini dan kepada masyarakat dunia pada umumnya agar tidak terjerumus dalam bintang panas ini. Nah, tentu saja kisah-kisah positif ini akan menjadi baik, akan menjadi manfaat, menjadi pelajaran penting bagi para wanita. Tidak hanya di Indonesia saya kira, tapi juga di belahan bumi yang lain. Nah, kalau arahnya demikian, dalam konteks mengambil sisi positif, mengambil pelajaran dari masa kelamnya Maria Ozawa, agar menjadi hikmah, pelajaran, agar tidak ditiru oleh wanita lain, saya kira ini nggak masalah Om Deddy. Nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Jadi bukan karena ingin melegitimasi apa yang pernah Maria Ozawa lakukan, tapi sebaliknya ingin mengambil hikmah, pelajaran dari kisah hidup kelamnya Maria Ozawa. Itu nggak apa-apa. Jadi itu. Nah, yang terakhir bahwa semua orang punya cerita hidup masing-masing. Dan sebaik-baik cerita hidup adalah ketika diakhiri, endingnya adalah positif. Ada pepatah mengatakan lebih baik menjadi mantan penjahat yang bertobat daripada menjadi mantan kiai atau mantan ustadz yang kemudian endingnya malah negatif. Tidak seluruhnya bajingan penjahat pada akhir hidupnya adalah negatif. Banyak kisah orang-orang yang punya masa kelam di masa lalu, kemudian pada akhir hidupnya menjadi orang alim, bahkan menjadi wali, menjadi kekasih Allah, banyak. Banyak ada kisah juga seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang kelaparan. Sehingga kita tidak bolehlah, tidak boleh sombong dengan kedirian kita hari ini. Karena kita tidak tahu ending hidup seseorang. Bisa jadi hari ini dikenal orang sebagai orang jahat,
tetapi pada akhirnya akan menjadi seorang yang dekat dengan Tuhannya, akan menjadi seorang yang baik, kita tidak tahu. Dan belum tentu juga yang hari ini berjubah ulama, berjubah orang alim, besok akan meninggal husnul khotimah, walau alam bisawab. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh menjustis orang lain sesat, kafir, dan lain sebagainya. Karena ini masih hidup. Ending hidup seseorang tidak ada yang tahu. Hidayah seseorang tidak ada yang tahu. Semua adalah rahmat dan karunia Tuhan. Tuhan maha memberikan hidayah, maha memberikan petunjuk pada siapapun yang dikehendakinya. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha rahman dan rahim, Tuhan maha pengampun. Kalau kita menghujat Miyabi hari ini hanya gara-gara masa lalunya yang buruk, padahal hari ini dia sudah bertobat, belum tentu status Miyabi hari ini di hadapan Tuhan ada status yang tercela, kita tidak tahu. Siapa tahu setelah bertobat Tuhan kemudian mengasihi. Kalau kita kemudian memusuhi, menghujatnya, tanpa tahu sejatinya Miyabi hari ini posisinya seperti apa di hadapan Tuhan, bisa menjadi bumerang pada kita sendiri. Kita tahu kisah sahabat Umar kan, sebelum bertobat, sebelum menjadi sahabat terdekatnya Rasulullah SAW. Setelah bertobat kita tidak bisa kemudian menghujat-hujat sahabat Umar masa lalunya. Kita tahu kisah hidupnya Sunan Kalijaga dulu kan, sebelum bertemu dengan gurunya, sebelum menjadi wali, satu dari wali 9 yang sangat populer di tanah Jawa, hidupnya juga punya latar belakang yang buruk. Kita tidak boleh menghina-hinakan, menghujat masa lalunya Sunan Kalijaga. Itu salah satu contoh kecil saja tadi. Masa lalu, masa lalu. Masa hari ini, masa hari ini. Besok kita tidak ada yang tahu akan seperti apa. Nah, pada akhirnya kita hanya berharap, berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, agar hidup kita senantiasa dirahmati, diberkahi, sehingga selalu menemukan jalan kebenaran, menemukan petunjuk-petunjuknya, agar kita bisa melangkah di atas bumi ini dengan baik, dengan benar, dalam ridho dan naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.